النبي والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Marilah bersama-sama kita memanjatkan puji dan syukur atas limpahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan kemudahan, kita masih diberikan keringanan untuk melangkahkan kakinya menuju masjid ini dalam rangka melaksanakan sholat Jumat yang berjamaah. Maka ini semua adalah salah satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, sebagai seorang muslim yang baik harus senantiasa mensyukuri segala nikmat Allah dengan cara mengucapkan alhamdulillah dan juga menggunakan kenikmatan itu dalam rangka menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangan. Salawat serta salam tak lupa tetap terlipat curahkan kepada suri teladan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, kami selaku khatib yang pertama mengingatkan kepada diri kami pribadi, dan yang kedua mengajak kepada seluruh jamaah, marilah kita tingkatkan lagi ketakwaan kita, kita perbaiki lagi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjalankan setiap perintah-perintah Allah dengan semaksimal mungkin dan berusaha meninggalkan segala perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kehidupan kita di dunia ini sangatlah sementara. Kehidupan kita dibatasi oleh waktu, dan mau tidak mau, suka tidak suka, suatu saat kita pun akan berpisah dengan apa yang kita miliki. Maka bekal yang paling baik untuk persiapan kehidupan kita nanti adalah watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, maka sungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setiap manusia pasti menginginkan perjalanan hidupnya ini dipenuhi dengan kebaikan dan kebaikan. Dan kita pun seringkali memohon kepada Allah setiap selesai sholat atau mungkin setiap saat agar diberikan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana doa yang sering kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Ma'asyiral muslimin yang rahimakumullah, sehingga yang menjadi pertanyaannya, lalu bagaimana cara untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan mendapatkan kebaikan di akhirat serta terhindar dari siksa api neraka? Maka di antara jawabannya adalah sebagaimana dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97 yang berbunyi, Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran surat An-Nahl ayat 97.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada ayat tersebut Imam Al-Qurtubi menjelaskan dalam kitabnya Tafsir Al-Qurtubi bahwasanya terdapat tanda-tanda seseorang yang hidup di dunia ini yang Allah berikan kebaikan. Tanda-tanda seseorang yang Allah berikan kebaikan dalam hidupnya. Yang pertama yaitu adalah diberikan kemudahan untuk mencari rezeki yang halal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, rezeki yang halal akan senantiasa mendatangkan ketenangan bagi seseorang, membuat hidupnya lebih bahagia dan penuh dengan keberkahan. Keluarganya pun akan penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah, dan insya Allah anaknya pun akan menjadi anak yang soleh dan soleh, berawal dari seorang suami yang menafkahi keluarganya dengan rezeki yang halal. Oleh karenanya kita sebagai hamba Allah, kita sebagai suami, kita sebagai kepala keluarga berusaha semaksimal mungkin untuk mencari cara yang baik dan untuk mencari rezeki yang halal. Karena dengan rezeki yang halal itulah yang akan mendatangkan kebaikan dan keberkahan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana dalam perintahnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan yang baik terdapat di muka bumi ini. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan kamu mengikuti syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka tanda yang pertama seseorang diberikan kebaikan oleh Allah adalah dimudahkan untuk memiliki rezeki yang halal. Walaupun mungkin tidak banyak, walaupun serba cukup, serba sederhana, tetapi jika itu digunakan dengan cara yang baik, mendapatkan dari cara yang halal, maka insya Allah itu akan membuat ketenangan dalam hidupnya. Kemudian yang kedua, tanda yang kedua adalah memiliki sifat qanaah. Artinya ridho terhadap pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, atau dalam bahasa Jawa yang sering kita kenal adalah menerima tanggung, menerima terhadap bagian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang seperti ini adalah ketika ia diberikan nikmat, ia senantiasa mensyukuri nikmat Allah, dan ketika sedang diberikan masalah ataupun musibah, ia pun bersabar atas segala ujian tersebut. Sehingga kita pun berusaha untuk terus mensyukuri nikmat-nikmat Allah, karena janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh sebab itu apa yang kita miliki saat ini kita gunakan dengan semaksimal mungkin dalam rangka untuk beribadah. Adanya sepeda, gunakan untuk hal kebaikan. Adanya motor, gunakan untuk menuju ke masjid melaksanakan sholat. Apalagi adanya mobil, maka ini bisa untuk mengajak keluarga kita untuk melaksanakan sholat berjamaah bersama-sama. Sehingga fasilitas yang kita miliki akan senantiasa membawa kebaikan dan keberkahan untuk kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemudian yang terakhir, tanda-tanda yang ketiga ketika seorang diberikan kebaikan oleh Allah adalah taufiquhu ila ta'ah, yaitu mendapat pertolongan dari Allah untuk melaksanakan ibadah. Maknanya seseorang yang dimudahkan untuk menjalankan perintah-perintah Allah, dan seseorang yang terasa mudah untuk meninggalkan segala kemaksiatan.
maka ini adalah tanda seseorang yang Allah berikan kebaikan. Dalam keadaan sesibuk apapun, ia bisa berhenti sejenak melaksanakan sholat, mudah membaca Al-Quran, mudah untuk bersedekah, mudah untuk melaksanakan amalan-amalan yang lainnya. Maka dari itu kita berusaha untuk menjalankan perintah-perintah Allah dengan semaksimal mungkin. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan dan kesempatan. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, oleh karenanya, karena hidup kita di dunia ini sangatlah sementara, marilah bersama-sama kita luruskan kembali tujuan hidup kita di dunia ini. Wallahu khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Sehingga dengan mengetahui tujuan itu, kita bisa menggunakan apa yang kita miliki untuk taat kepadanya. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu yang sudah terlewat, dan jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal nanti di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita untuk selalu berada dalam jalan yang lurus, dijauhkan dari segala keburukan, dan senantiasa termasuk dari orang-orang yang mendapat kebaikan. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwat tawwabur rahim.